sore hari ini, seberapa kita yang ada kita mau beribadah tetap kepada Tuhan. Kalau saya belum menyaksikan cipta Tuhan, saya bersyukur saya masih diberi waktu menambahkan 1 tahun lagi. Kemarin ya tanggal 11 di usia yang sudah tidak muda lagi, 56 tahun. Saya masih bersyukur saya masih bisa bekerja. Yang sering saya saksikan kalau saya di perjalanan itu minimal itu 1 jam, bisa lebih ya. Itu kekuatan dari Tuhan. Karena seumur kita ini sudah banyak yang kita rasakan ya. Dalam seminggu ini aja 2 minggu lah, kepala saya tuh pusing. Saya nggak pernah ngerasain pusingnya nggak sembuh gitu ya. Ada rasa ketakutan sih dalam hati saya gitu. Tapi saya serahkan semua dalam nama Yesus. Karena kalau lagi pusing itu seperti ditusuk sih. Ditusuk sekali gitu sampai gitu kan. Nggak pernah saya seperti itu. Mungkin saya berpikir mungkin masuk angin ya. Sampai saya minum tolak angin itu udah bisa terus. Tapi masih ada sakitnya gitu ya. Saya sampai bilang sama suami saya bilang ya udah kita periksa aja gitu. Jujur gitu, saya kalau ke dokter tuh takut gitu, bukan takutnya suntik apa, kalau jarum sama saya udah sahabat lah kan. Tapi diagnosanya itu, saya dalam hati kecil saya nggak berani ngomong sama suami nggak sama anak-anak karena teman saya itu Hendy itu seperti itu gejalanya waktu dia awal-awal gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan nggak ada yang sakitnya parah seperti itu ya. Karena memang kalau lagi datang sakit itu sepertinya lemes. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lemes sekali. Kayak nggak ada tenaga untuk berjalan aja nggak ada. Mungkin beberapa ibu-ibu yang melihat saya seperti ibu Kristiana yang sama tante itu memperhatikan kali muka saya masih sakit ya bu gitu. Ya karena memang muka itu nggak bisa bohong. Karena kita menahan sakit, mata, muka itu nggak bisa bohong. Ya saya bilang ya masih pusing. Jadi aktivitas apapun tetap saya lakukan hanya di dalam kekuatan di dalam Tuhan. Ya, saya ibadah, saya doa malam pun itu jalan sempoyongan. Sepertinya tuh jalan saya nggak lurus, ya, bukan nggak lurus dalam firman Tuhan. Itu sepertinya mau miring gitu loh, mau miring saya sampai gitu. Kadang-kadang saya ngerem gitu ya. Berdiri juga kalau lagi pusing gitu, lagi kayak orang bilangnya pusingnya mangkrang gitu ya. Itu kalau saya lagi berdiri kita ibadah itu seperti kayak mau ke depan gitu ya. Tapi tetap saya mohon bantu doa. Saya juga masih mundur maju untuk saya periksa gitu ya. Saya percaya sebelum saya periksa saya sudah sembuh gitu. Tuhan jamah saya gitu ya. Karena memang badan ini, hati, niat itu masih semangat, tapi badan ini udah gak bisa kontrol gitu ya. Nah, saya mohon bantu doa dan saya terima kasih untuk doa semuanya, Bapak dan Ibu Gembala, ya Bapak dan Ibu sekalian untuk senantiasa mendoakan saya gitu ya. Saya bisa mengulang tahun yang tak tahu sampai tahun berapa Tuhan panggil saya gitu kan. Tapi ya inilah saya masih tetap menyemangati hati saya, diri saya sendiri gitu. Untuk saya tetap harus dalam nama Yesus, bukan dengan kekuatan saya gitu. Kalau lagi sakit itu sepertinya saya Tuhan udah waktunya kali ya gitu. Tapi beberapa malam yang 3 malam yang lalu deh, itu saya lagi tidur seperti saya kayak mau layak gitu. Aduh Tuhan Yesus, langsung keluar keringat dingin. Saya nggak bilang sama suami saya, soalnya kalau tengah malam itu saya bilang pasti nggak bisa tidur gitu. Saya cuma bilang Tuhan tolong saya sih nggak takut istilahnya kalau memang Tuhan mau panggil gitu ya. Tapi kalau bisa, kalau boleh nawar jangan sekarang gitu, karena kan masih ada tanggung jawab saya di KL gitu kan. Tapi ya itu saya tetap menyerahkan semua kepada Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan ya. Saya hanya berserah dan saya selalu
kasih untuk semua saudara seiman di tempat ini, terlebih Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus tadi memberkati. Tuhan, saya mau bersaksi untuk Jane ya. Memang beberapa waktu ini saya suka menangani rumah sakit untuk terapi. Terus beberapa waktu yang lalu, berbulan-bulan yang lalu tuh Jane ada bilang, "Mami, di mulut saya, di yang mulut saya ada benjolan," bilang gitu. "Ada benjolan Jane, sakit enggak?" "Enggak." Akhirnya setelah saya bilang udah berapa lama, sudah setahun, sudah setahun saya begitu. Ya sudah yuk kita cek. Nah karena BPJS-nya di Mekar Asih susah sekali dapat kotak karena daftarnya pakai online itu susah. Akhirnya saya bawa ke puskesmas yang berbayar. Kata dokternya ini abses gitu. Jadi abses polip gitu. Nah, ini harus segera secepatnya lakukan perawatan gigi bilang gitu. Kalau terus dikasih obat Dexa ya masalah itu kempes. Kempes sambil nunggu jadwal periksa. Akhirnya dikasih kita suatu rujukan ke rumah sakit Anissa. Nah rumah sakit Anissa setelah diperiksa di ronsen berkali-kali saya sampai deg-degan juga ya karena ronsennya nggak sekali. Dokternya nggak yakin ronsen lagi. Dokternya nggak yakin ronsen lagi sampai 3 kali ronsen. Akhirnya giginya itu nggak ketemu bolongnya. Nggak ada bolongan, tapi ada akses, jadi ada benjolan kecil gitu. Akhirnya setelah itu saya berdoa sepanjang waktu bilang sakit itu saya selalu berdoa, saya doain gitu ya. Akhirnya diambil tindakan dibolongin giginya. Itu saya sebagai ibu ya juga ya dengar suara mesinnya, ini jantung saya deget-deget gitu ya, sampai saya nggak berani masuk. Ada beberapa kali foreign aja yang masuk temenin deh gitu saya gitu ya. Karena saya juga nggak berani masuk gitu, karena dengar suara mesin ngebor gitu ya. Jadi gigi yang nggak ada bolong dibolongin, disuntik, dimasukin obat. Nah itu terus berkali-kali datang ke rumah sakit, sampai akhirnya karena itu nggak kempes, jadi terus dia ada. Dan waktu kalau nanti diperiksa dibersihkan itu tambelannya dibuka, ternyata ada nananya. Akhirnya dokternya ambil kesimpulan ini harus konsultasi ke bedah mulut. Dokter bedah mulut datang satu kali ketemu dokter Alvin. Dokter Alvin bilang begini, ini harus dioperasi, dicabut giginya. Jadi kalau giginya nanti dicabut jangan kaget ya. Kalau seumpamanya ada ingus atau cairan itu bisa keluar gigi loh. Waktu saya bilang begitu sama dia, saya takut sekali ya. Dengarnya seperti kok ngeri amat gitu ya. Saya berdoa. Setiap pagi secara khusus saya doakan, Tuhan ampun ini anak. Saya selalu bilang, Jen, kamu harus ada pelayanan. Nomor 1 pelayanan buat Tuhan. Lalu minta ampun kalau ada salah. Saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang, kamu doa gak sih Jen? Masa saya doa mesti laporan sama mami gitu. Saya doa gitu. Ya. Balik lagi ke dokter Yanti. Dokter Alvin sudah kasih jadwal untuk operasi Agustus. Lalu dokter ini bilang begini, coba ya ganti lagi, pergi ke dokter satu lagi. Jadi kita ulang lagi dari awal pengobatan. Jadi awal lagi ke dokter yang lain, dokter bedah mulut lagi yang lain. Singkat cerita, Bapak Gembala gak bisa temani, cuma antar Jane. Jadi saya dari rumah sakit Hermina jemput Jane. Sekarang saya nungguin Jane. Ini semua pada pulang karena floor luas. Bapak Gembala sudah ada Rabu kemarin. Sepanjang itu saya berdoa terus, Tuhan tolong. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi saya minta Tuhan tolong. Saya minta Tuhan tolong. Begitu terus saya berdoa. Begitu masuk ke dokter, sudah dijelaskan, diperiksa, dibilang ini tidak perlu dioperasi. Itu saya bilang ini puji Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Pak dokter. Saya
bisa bersyukur Tuhan, Tuhan. Saya bilang Jin, kalau apa yang dokter katakan dan sekarang Tuhan sudah lakukan mukjizat itu semua bukan karena kita makan, bukan karena kita minum, tapi semua karena Tuhan. Saya bilang dan saya melihat Tuhan tolong ya perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menolong Jin. Ini menjadi kesaksian saya biar pertolongan Tuhan juga nyata buat saya dan nyata buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya.
sehingga setiap kebenaran ini sampai dalam hidup kami. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, dan Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Selalu baik, puji Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai ayat yang ke-33, tapi kita akan membaca ayat 16 sampai 17 saja. Baik, yang sudah menemukan, mari kita baca bersama. Kejadian 18 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan tentang satu tema, meluangkan waktu untuk bercakap-cakap. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 adalah menceritakan tentang sebuah komunikasi yang menurut saya komunikasi yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan dari berkomunikasi itu sendiri. Sebab berkomunikasi itu bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Dan kita bisa melihat dialog di mana Abraham minta kalau ada orang 50, kalau ada orang 45, kalau ada orang 40, kalau ada orang 30, kalau ada orang 10, kalau ada orang 20 di kota Sodom yang takut akan Allah, masakan engkau akan menghukumnya juga? Alkitab berkata Allah menyatakan diri kepadanya dan berkata, tidak, seandainya kalau ada 10 orang saja, kota Sodom tidak akan di bumi hanguskan dengan belerang api dari Tuhan. Itu dialog, itu komunikasi yang menurut saya seperti seorang pasangannya antara suami dan istri. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disegani, semuanya diungkapkan isi hatinya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman daripada Abraham atas perjumpaan dengan Tuhan di dalam dialog ini membawanya kepada satu tingkat yang lebih tinggi. Maksud saya, baik tentang kasih, tentang pengenalannya kepada Allah itu bertambah-tambah. Dan dengan peristiwa ini saya membaca begini, betapa sebenarnya berkomunikasi, berinteraksi itu adalah merupakan sebuah jalan untuk membangun atau mempererat satu hubungan antar sesama. Kita belajar bagaimana Abraham, bagaimana Allah, mereka sepakat dan meluangkan waktu dengan bercerita. Tetapi ada dua hal yang perlu kita sadari dalam hal ini. Apa pentingnya sebenarnya meluangkan waktu untuk bercakap-cakap itu? Tidak lain tidak bukan adalah menunjukkan satu kepedulian, ya. Menunjukkan satu kepedulian. Saya itu pribadi yang susah untuk bercakap-cakap. Saya mungkin 11-12 dengan Pak Galinggi, ya. Dulu saya susah sekali untuk bicara, untuk ngobrol gitu. Sebab saya pikir dulu dengan saya diam semua bisa selesai. Saya berpikir saya berdiam diri semua masalah dapat diatasi. Padahal belum tentu dengan
bisa mengatasi kesulitan kehidupan. Tetapi justru kita ditunjukkan dari ayat yang kita baca, justru keterbukaan, meluangkan waktu untuk bercakap-cakap, berbagi cerita itu merupakan satu interaksi yang perlu terus untuk dibangun. Saya ingat mumpung mama mertua dan mertua saya tidak ada, ya. Kalau dulu waktu masih kerja di Podomoro Group itu berangkat pagi, ya, berangkat pagi jam 5, paling nggak jam 7 dari 8 mertua perempuan saya harus telepon. Kalau nggak diangkat, ini pulang bahaya. Kalau nggak diangkat, kemana sih? Lu muter kemana sih? Ke cewek siapa sih? Gitu. Lalu begitu, bertahun-tahun begitu saya lihat. Sehingga kalau mereka berdebat itu hanya berdebat masalah itu, rasa curiga. Tapi ada satu nilai yang saya lihat, beliau itu nggak mau pisah satu dengan yang lain, kan intinya begitu. Oh jam 12 udah makan belum? Udah, hanya begitu aja. Pulang kapan? Dan nanti bosnya kan belum ngajak pulang, kan begitu. Ada interaksi terus, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik melalui cerita tentang komunikasi antara Tuhan, antara Allah dengan Abraham ini, sesungguhnya ada satu nilai yang kemudian sedang diajarkan. Ada satu nilai yang kemudian perlu diterapkan kepada gereja Tuhan, khususnya dalam menjalin kedekatan hubungan antara suami dan istri. Saya kira jenuh ya Bapak Ibu di rumah ketemu diem, amrokan diem gitu. Saya sampai Ibu Gembala tiap ketemu saya dicium, tiap ketemu saya dicium, dia ke WC masuk dicium lagi. Kayaknya apa ya? Kayaknya gak percaya sama saya. Saya bilang saya itu jelek. Siapa sih yang suka sama saya? Bukan masalah ganteng jeleknya nih katanya. Lihat orang-orang selingkuh, dia dapat pasti bukan orang cantik, dapat orang jelek. Kenapa? Hanya ada perhatian yang ditawarkan setiap hari. Dan setiap pagi saya tunjukkan di depan anak ketika selesai berdoa, cium istri, cium. Pak Galiti pernah cium kalau pagi. Saya berharap nanti satu kali waktu Pak Galiti berubah. Kita perlu buka puasa 5 hari 5 malam khususnya Pak Galiti ya, supaya apa ya? Saya aja bisa berubah, saya aja bisa berubah, bukan karena saya seorang gembala hamba Tuhan tidak, tapi karena Tuhan, tapi karena Tuhan. Nah pertanyaan besarnya adalah begini, mengapa kita perlu meluangkan waktu? Ini kan yang coba akan kita gali untuk 20 menit ke depan ini. Yang pertama, tentu pasti ini salah satu cara untuk menunjukkan satu perhatian ya. Dengan meluangkan waktu, kita menunjukkan kepada pasangan, kepada orang lain, betapa orang lain itu penting bagi kita. Saya ingat Pak Agus itu, Pak Agus yang bulan lalu khotbah di sini. Dia itu tiap hari telepon, sehingga bergembala bilang tuh pacarnya telepon. Tiap hari telepon. Apa sih yang diomongkan? Hanya gimana kabarnya, salam buat anak-anak, hanya itu saja. Dan rupanya diajarkan kepada anak-anaknya. Diajarkan kepada anak-anaknya untuk interaksi. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu meluangkan waktu? Karena itu merupakan satu tindakan tindakan yang sesungguhnya membawa kita kepada satu pengertian bahwa orang lain itu penting. Orang lain itu penting. Jadi kalau kita suami istri masih cuek-cuek,
saya kan bulan Agustus tanggal 11 setelah pendewasaan di Pak Yumai, saya kan diutus untuk ke Nias ke Medan. Ya sekitar mungkin 1 minggu lebih. Ibu Gembala itu bilang, wah bahaya, bilang bahaya. Ditinggal sehari 2 hari saja blingsakan, perasaan badan mau sakit, sehingga anak-anak dibawa masuk semua ke satu kamar. Jadi anak-anak saya juga bilang begini, kalau papi pergi, aduh Bu Mami gak jelas, gak jelas, kayak blingsakan. Padahal gak ada sesuatu yang besar yang saya dapat lakukan. Tapi itulah satu bentuk perhatian ya, karena menganggap pasangan itu penting. Sedih loh saya kalau melihat pasangan suami istri, apa ya, yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Kayaknya kok gak ada yang nyangkut dari firman Tuhan gitu. Tapi saya bersyukur begitu, cepat ataupun lambat, setiap kebenaran yang kita dengar itu pasti akan mendapatkan hasil ya, akan mengubah karakteristik hidup kita. Kenapa kita menunjukkan perhatian, meluangkan waktu kepada orang lain, kepada pasangan? Karena jauh di dalam diri kita, kita bisa memikirkan bahwa pasangan kita itu sesuatu yang penting. Itulah yang menurut saya waktu atau bentuk waktu yang sangat berkualitas itu di situ. Ada percakapan yang mendalam, tidak hanya sekedar kehadiran secara fisik, tidak hanya sekedar kehadiran secara fisik, tetapi kita bisa meluangkan waktu untuk apa ya, menunjukkan perhatian kepada pasangan. Sebab kalau tidak demikian, maka hambar pernikahan itu. Meskipun Tuhan Yesus datang ke dunia dan datang ke GBIA Permata Allah, Allah membuat surat pernyataan, ayo aku teguhkan pernikahanmu. Meskipun Tuhan sendiri yang hadir memberkati pernikahan kita, tidak akan otomatis rasa apa ya, menunjukkan perhatian itu otomatis hadir, belum tentu. Karena semua adalah juga terkait dengan karakteristik hidup kita, tentang bagaimana kita menghargai, tentang bagaimana kita menghormati, tentang bagaimana orang lain atau pasangan kita itu lebih penting dari semua, lebih penting dari segala sesuatu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, pertemuan antara suami istri di dalam satu keluarga itu adalah pertemuan yang selalu dirindukan, pertemuan yang selalu diinginkan, pertemuan yang selalu dicita-citakan. Jangan sampai berpisah, jangan sampai berpisah. Saya pernah ceritakan orang tua saya, masih mama saya hidup, bapak saya itu cemburunya luar biasa. Ke warung dikit telat 25 menit, marah-marahnya bukan main. Nah, setelah ditinggal sekian lama, saya bilang kalau dia ingat itu dia menangis. Saya bilang dulu masih hidup aja dimarah-marah terus. Sekarang udah gak ada, ditangisi. Intinya ada sesuatu yang dirindukan gitu. Tadi saya sebelum kesini ibadah, saya itu kan lagi ngikutin Zoom sebenarnya. Nah di handphone itu keluar tayangan. Jadi seorang anak itu baru datang merantau dari Jepang, pulang ke rumah naik motor, minta diisi diisi angin motornya karena kempes. Nah, setelah ngobrol dibuka helmnya, dibuka maskernya, bapaknya baru sadar. Waduh, pelukan nangis. Nah, saya kan tipe melankolis. Waduh, saya kangen sekali
sekali sama ibu gitu ya. Saya kangen sekali, saya meneteskan air mata, ya Tuhan, kapan bisa ketemu gitu ya. Ingin rasanya apa ya, mengalami perjumpaan dengan beliau gitu. Nah, menurut saya Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih punya orang tua, ayo kita sama-sama bangun chemistry-nya, kedekatannya, supaya apa? Hubungan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang bermakna. Karena satu penghargaan terbesar dari seorang anak kepada orang tuanya bukan memberi uang. Mereka pun tidak minta uang, bukan minta makanan, tapi ada waktu sekedar sehelo. Kalau bapak saya sakit, dia telepon saya, si Jin Siforen itu obatnya. Ren, tolong sapa kakekmu, tolong sapa kakekmu dulu. Jin disapa, habis itu tertawa tersenyum gitu. Dia pulang ke rumah sudah senang nyaman. Kenapa? Karena ada ikatan itu. Ketika kita menunjukkan perhatian, pasti kita akan merasa dihormati, kita akan merasa dihargai, kita diberikan tempat yang terbaik. Nah, kalau dari situlah sebenarnya kemudian tingkat penghargaan kepada pasangan itu akan terus meningkat dari hari ke hari. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu meluangkan waktu? Karena meluangkan waktu itu adalah mempererat hubungan. Mempererat satu hubungan antara suami dan istri. Tahukah Bapak Ibu Saudara, satu hubungan yang semakin erat itu tidak berjalan otomatis. Dengan berjalannya waktu nanti berjalan mempererat hubungan belum tentu, tidak ada jaminan. Tetapi bicara tentang meluangkan waktu itu harus diusahakan. Perlu kita membangun waktu berkualitas bersama. Untuk apa? Membangun ikatan emosional antara kita sebagai pria dan wanita. Berbagi pengalaman, tertawa bersama, atau sekedar santai bersama. Itu kan dapat menciptakan kenangan indah dan mempererat hubungan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa memberikan meluangkan waktu untuk bercakap-cakap, berbicara, berbagi rasa, maka disinilah pentingnya kita bisa mempererat hubungan. 1001 orang bisa masuk, intimidasi bisa masuk ke dalam suami istri. Tetapi ketika kesenjangan itu telah dipatahkan dengan cara meluangkan waktu, maka ini menjadi alat yang paling baik menurut saya. Karena pada akhirnya akan mempererat hubungan itu. Waktu-waktu yang kita gunakan, saya percaya kita harus jadikan waktu yang berkualitas. Bapak Ibu yang bekerja, yang beraktivitas, saya kira bukan menjadi alasan untuk tidak membangun meluangkan waktu bersama. Saya iri dengan Pak Husin, dengan Bu Lili, kalau setiap malam minggu masih bisa nonton berdua. Karena TV saya tidak smart, bisa nonton YouTube berdua sampai tengah malam gitu ya. Itu kan cara-cara yang mungkin Ibu Lili bisa tidur duluan atau Pak Husin bisa tidur. Tapi paling tidak ini yang dikerjakan. Untuk apa semua? Mempererat hubungan, menciptakan kenangan indah. Kenangan indah itu tidak perlu biaya mahal, Bapak Ibu. Kenangan indah tidak membutuhkan tempat yang wah, tetapi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menurut kita terabaikan,
Justru tempat-tempat itulah yang bisa mempererat hubungan kita. Tentang bagaimana kita menciptakan kualitas waktu itu. Sebab kalau tidak demikian, kita tidak mengawali karir hari pernikahan kita dengan cara demikian meluangkan waktu ini, sehingga tercapai keeratan hubungan ini. Seperti yang seringkali saya katakan, pernikahan kita akan hambar, capek. Pernikahan itu melelahkan. Pernikahan itu membosankan. Pernikahan itu menyakitkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa meluangkan waktu bersama. Jadi menurut saya penting Bapak Ibu Saudara kita meluangkan waktu untuk mempererat hubungan itu, ya, untuk mempererat hubungan. Yang terakhir, mengapa kita perlu meluangkan waktu? Hal ini mencegah kesenjangan. Mencegah kesenjangan. Dengan kesibukan sehari-hari kita, tetap penting bagi kita untuk terus meluangkan waktu agar hubungan suami istri itu tidak ada jeda. Jangan beri kesempatan kepada waktu, kepada iblis untuk kita melalaikan. Minggu lalu saya katakan kita harus mulai belajar untuk selalu memikirkan pasangan. Jangan memikirkan orang lain. Perhatikan, pikirkan pasangan itu. Kenapa? Karena ini akan mencegah kesenjangan. Kalau terjadi kesenjangan antara suami dan istri, hubungan itu pasti tidak baik. Hubungan itu akan menjadi renggang. Hubungan itu akan menjadi tidak harmonis, kurang bermanfaat. Sebab pernikahan itu adalah tidak hanya sekedar melangsungkan keturunan, tetapi bagaimana kita itu menjadi teladan, bagaimana kita menjadi contoh, bagaimana kita itu harus memberikan warna yang berbeda kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada keluarga besar, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau pada akhirnya toh hanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, sakit ya, pernikahan itu. Pernikahan itu luka. Bapak Ibu bisa dengar cerita-cerita, cari di YouTube tentang kisah-kisah pernikahan yang demikian. Sebelum peristiwa itu terjadi, menurut saya penting, mari bersama kita belajar untuk meluangkan waktu bersama, ya, agar ini mencegah kesenjangan-kesenjangan di antara kita. Kalau kita berikan satu kali kepada iblis untuk masuk, melewati kesibukan, melewati waktu-waktu kita, maka iblis akan tertanam di situ. Dan untuk mengusirnya cukup sulit. Itu sebabnya jangan berikan kesempatan kepada iblis. Cegahlah kesenjangan itu dengan meluangkan waktu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Gembala bersama. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar Tuhan pada saat sore hari ini. Kami rindu rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu rumah tangga kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan kami rindu rumah tangga kami dipenuhi dengan suasana surga. Kami berdoa Tuhan, kami pada saat sore hari ini, berkatilah rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Kalau saat-saat ini kami merasa mungkin tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, tidak ada kasih sayang di dalamnya, malam hari ini Tuhan bahkan kami pribadi lepas pribadi, biarlah kami belajar untuk mempererat satu dengan yang lain antara suami dan istri. Kami juga belajar Tuhan untuk menganggap
istri kami lebih berharga, suami kami lebih berharga. Bahkan biarlah tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan, tidak ada pemisah di antara suami dan istri. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat sore hari ini ketika kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka rumah tangga kami dipenuhi dengan kedamaian sukacita yang datang daripada Tuhan. Sehingga rumah tangga kami mendapat menjadi berkat bagi anak-anak kami, bahkan bagi cucu mantu kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Bahkan biarlah rumah tangga kami menjadi berkat bagi sekalian banyak orang. Sehingga ketika orang lain melihat rumah tangga kami, melihat keluarga kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sehingga biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan jamah rumah tangga kami pribadi, keluarga kami Tuhan. Sehingga biarlah rumah tangga kami, keluarga kami adalah rumah tangga keluarga yang menikmati berkat Tuhan, menikmati suasana surga. Bahkan kami yakin dan percaya surga turun atas rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biar itu menjadi rema, menjadi petunjuk, menjadi jalan bagi kami, untuk kami dapat melangkah berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, dikuduskan nama Tuhan. Pada sore ini kami sudah dipuaskan kenyataan dan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami suami istri semakin dari pengalaman Tuhan, yang saling mengasihi terus sampai kepada rumah Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan dengan sukacita kami kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhannya saudara kami Krisbalik dan bersama Ibu di Paulus. Demikian Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengingat begini, ada waktunya mungkin kita tidak akan bersama-sama, tapi jika waktunya sekarang kita masih bersama dengan pasangan kita, mari jaga itu dengan baik ya. Saling mengasihi, memulai itu gampang, mempertahankan yang sulit. Oleh sebab itu pertahankan ya, tadi seperti tadi kebenaran firman Tuhan, hidup saling mempererat, saling menjalin komunikasi ya. Saya bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya sore hari ini biarlah hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Rumah tangga kita semakin berkat. Puji Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Terima kasih buat Lili yang sudah menyediakan nasi pagi katanya ya, tahun ya. Nanti kita nikmati bersama-sama ya. Baik semuanya, saya ulang lagi berdiri. Kita akan berdiri dari kita yang berdoa.
kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah rumah tangga kami, rumah tangga diberkati Tuhan. Pada saat Tuhan malam hari kami berdoa untuk keluarga Bapak Hussein, Ibu Lili yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami yakin dan percaya usia semakin bertambah, pengenalan akan Kristus semakin bertambah, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupannya. Segala sakit penyakit, bahkan sakit bagian kepala, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jangan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Berkati keluarga Bapak Novianto bersama dengan istri. Kami yakin dan percaya kehidupan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan anak-anak mereka yang ada di luar, Tuhan jaga lindungi, berkati keluarga dan rumah tangga ini. Apa juga datang dan berdoa bagi keluarga Bapak Martin bersama dengan Ibu. Tuhan berkatilah rumah tangga keluarga ini, usaha pekerjaan rumah tangga mereka, bahkan kesehatan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin hari semakin pakai lebih luar biasa lagi. Memberkati keluarga Bapak Diki, memberkati istri Ibu Ati, bahkan anak-anak mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati bukan jalan untuk usaha mereka. Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Ibu Galinggi, berkati Bapak Galinggi. Tuhan memberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Kalaupun ada masalah-masalah bukan jalan, nyatakanlah kuasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Dan berkati keluarga Bapak Simanjuntak bersama dengan Ibu. Tuhan jamaah Ibu Simanjuntak, kami menyerahkan Ibu Simanjuntak ke dalam tangan Tuhan. Segala sakit penyakitnya Tuhan jamaah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Tuhan jamaah Tuhan melalui obat, makanan, minuman, semua mendatangkan kesembuhan, semua mendatangkan pertolongan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan. Kami berdoa keluarga Bapak Chandra bersama dengan Ibu Chandra, usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan berkati. Jamaah Bapak Chandra Tuhan kesehatannya, bahkan jamaah Bapak Chandra boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat kami akan Ibu Benyo, dan jamaah sembuhkan secara sempurna Ibu Benyo dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja secara ajaib dan luar biasa. Berkati makanan minuman yang disediakan bagi kami oleh keluarga Bapak Hussein, Ibu Lili, membalas kami, memberkati dengan berlipat kali ganda. Juga Tuhan memberkati komisi wanita dengan pasangan mereka Pak Sutri Tuhan yang tidak hadir pada saat malam hari ini. Di manakah mereka berada, ingatkan mereka kembali untuk boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, bahkan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai pada saat malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Turunkanlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya kita berkata.